Amerika Serikat untuk pertama kalinya setelah ancaman Donald Trump untuk mengembalikan Iran ke zaman batu, melakukan serangan tepat pada infrastruktur sipil Iran. Faktanya, ini menandakan tahap baru dalam perang karena Iran mulai secara aktif memperkuat pertahanan bersiap menghadapi invasi darat oleh Amerika. Saat ini juga Teheran memperkuat pertahanan di sekitar pelabuhan minyak terbesarnya, sambil mengancam akan menyerang lebih banyak target di kawasan Teluk Persia dan meluncurkan kampanye besar-besaran untuk merekrut prajurit baru ke dalam tentaranya. Pada saat yang sama, di Pentagon mulai membersihkan para jenderal yang tidak setuju dengan perintah Donald Trump. Dan Trump sendiri sudah mengajukan permintaan anggaran rekor sebesar 1,5 triliun dolar untuk tahun 2027. Военного бюджета. Pada saat yang sama, di Pentagon muncul rekaman bagaimana orang Amerika, misalnya, menghancurkan jembatan yang menghubungkan Teheran dengan bagian barat negara itu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Trump sudah mengajukan permintaan rekor sebesar 1,5 triliun dolar untuk tahun ini. Apakah Anda bisa mendukung channel ini secara finansial? Semua tautan dan detail tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung channel Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel Telegram Peci News. Linknya juga ada di deskripsi. Jadi, baru-baru ini orang Amerika melakukan pembersihan terhadap para jenderal yang tidak setuju dengan perintah Donald Trump. Dalam pidatonya, dia mengancam akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Pada saat yang sama, di jembatan strategis. Serangan di jembatan B1 di bawah Trump. Dan dia meminta target rekor bagi militer Amerika yang bisa menjadi langkah pertama menuju serangan terhadap infrastruktur energi, air, dan transportasi. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat melakukan serangan serupa yang akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi penduduk sipil Iran untuk menghukum rezim jika mereka tidak mau membuat kesepakatan. Perwakilan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan terhadap jembatan itu terjadi pada saat yang sama dengan pemindahan senjata oleh Angkatan Bersenjata Iran melalui jembatan tersebut. Dan di Pentagon, mereka telah memulai target serangan berikutnya adalah jembatan-jembatan lain. Mereka berkata semuanya kita mulai. Para jenderal, Trump sudah meminta 1,5 triliun dolar. Dan itu tidak akan pernah digunakan lagi. Akan ada banyak hal menarik selanjutnya. Sudah saatnya Iran membuat kesepakatan. Pada saat yang sama, di Pentagon mulai yang Donald Trump. Dan ini benar-benar jembatan terbesar bisa dibilang di Timur Tengah. Jembatan ini menghubungkan Teheran dengan rekor 5. Namun, pejabat Amerika menyatakan bahwa jembatan tersebut telah dibuka. Dolar. Media Iran melaporkan bahwa jembatan ini sampai sekarang belum berfungsi. Artinya, pada saat itu, jembatan ini juga belum selesai dibangun. Orang Amerika mengatakan bahwa jembatan itu sudah selesai dibangun, jadi kami menghancurkannya. Perwakilan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa pembersihan dilakukan sesuai dengan perintah Donald. Angkatan bersenjata menggunakannya untuk memindahkan rudal dan bagiannya secara rahasia. Dan Trump sudah mengajukan permintaan rekor sebesar 0,5 untuk tahun ini. Больших ящиках и контейнерах и Selama di Pentagon, pembersihan terhadap para jenderal yang tidak sejalan dengan perintah Donald, serta dukungan teknis untuk kekuatan militer Iran di Teheran. Perwakilan kedua dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Donald meminta hal ini sebagai rute pasukan militer yang direncanakan untuk mendukung pasukan Iran, rudal balistik, dan drone serang. Namun, dia tidak menjelaskan apakah jembatan ini saat ini digunakan untuk tujuan tersebut, karena dia hanya mengatakan, ya diduga. Setelah itu, diketahui bahwa Teheran memperkuat pertahanan di sekitar pelabuhan minyak terbesarnya, sambil mengancam akan menyerang lebih banyak target di kawasan Teluk Persia. Mereka memulai kampanye besar-besaran untuk merekrut anggota baru ke dalam tentaranya, dipimpin oleh Trump. Dan sayangnya, seperti yang sudah Anda ketahui, kita sudah membahas ini selama setahun. Di Iran, mereka mengizinkan perekrutan dan pembagian senjata. Dolar. Pada saat yang sama, Iran memperkuat pertahanan di Pulau Khark yang bisa menjadi target operasi darat Amerika Serikat.
Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan sistem rudal kendali dan pemasangan ranjau di sepanjang pantai. Pembersihan para jenderal yang tidak setuju dengan Donald. Ia sedang bersiap untuk bertahan, kemungkinan dengan serangan melalui terowongan. Sedangkan Trump sudah mengajukan permintaan rekor sebesar 1,5 triliun dolar untuk tahun ini. Analis militer menyatakan bahwa Teheran memiliki sekitar 1 juta personel militer aktif dan cadangan. Di antaranya sekitar 190.000 pejuang yang termotivasi dari Korps Garda Revolusi Islam. Dan mereka memperkirakan bahwa Amerika Serikat akan membutuhkan lebih dari 100.000 tentara untuk mendarat di seluruh garis pantai demi melindungi pulau-pulau dan selat tersebut. Karena pilihan lain akan menyebabkan kerugian besar di pihak Amerika. Apakah Donald Trump siap mengirim 100.000 tentara? Sampai sekarang belum diketahui. Pada saat yang sama, Pentagon benar-benar sedang bersiap untuk semacam pendaratan militer di Iran. Namun hari ini terjadi sebuah peristiwa yang tidak biasa. Meskipun jika dilihat dalam konteks kemungkinan persiapan invasi darat, itu sebenarnya tidak terlalu aneh. Jadi, Kepala Pentagon, Pete Hegseth, memecat sekitar 20 perwira tinggi Amerika, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Randy George. Pembersihan besar-besaran pejabat ini terjadi di tengah perang dengan Iran dan persiapan kemungkinan operasi darat. Unit-unit Divisi Lintas Udara ke-82 sudah dikerahkan di Timur Tengah. Di sini penting untuk dicatat bahwa operasi militer, khususnya pendaratan darat di Iran, tidak semua kalangan militer dan ahli menyetujuinya. Sehingga para jenderal yang tidak setuju langsung dipecat. Menariknya, Jenderal Randy George yang berusia 61 tahun adalah seorang perwira operasi karir dan veteran Irak serta Afghanistan. Dia dianggap sebagai salah satu kandidat paling mungkin untuk dipecat, bahkan sebelum diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 2023. Karena sebelumnya, dia adalah asisten senior mantan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di bawah Joe Biden. Namun, George berhasil mempertahankan jabatannya untuk waktu yang cukup lama. Bersamaan dengan dirinya, 2 jenderal lainnya juga dicopot. Kepala Komando Pelatihan dan Transformasi Angkatan Darat, David Hood. Dan Kapelan Utama Amerika, William Green Jr., Hegseth juga memberhentikan atau memblokir promosi sejumlah perwira tinggi lainnya. Selain itu, Hegseth juga merombak Komite Gabungan Kepala Staf. Itu adalah Badan Penasihat Utama Pentagon. Dari susunan lama komite, hanya Komandan Korps Marinir Eric Smith dan Kepala Angkatan Luar Angkasa Chance Saltzman yang tetap menjabat. Pada awal tahun lalu, tim Trump memecat Ketua Komite Gabungan Kepala Staf Charles Brown Jr., Kepala Angkatan Laut Lisa Franchetti, Komandan Penjaga Pantai Linda Fagan, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara James Slive. Hegseth juga menuntut pengunduran diri lebih awal dari Kepala Staf Angkatan Udara David Elvin. Singkatnya, mereka benar-benar menyasar semua cabang militer. Dan di sini benar-benar mengejutkan. Washington Post mencatat bahwa Pete Hegseth sudah lama mengkritik pimpinan militer karena, perhatikan, kurangnya loyalitas kepada Donald Trump. Kebijakan baru dari pemerintahan Trump juga ikut campur dalam pemecatan ini. Karena di antara yang dipecat secara tidak proporsional banyak perempuan dan perwakilan minoritas. Pada akhirnya, operasi militer kemarahan Epic sudah berlangsung selama 5 minggu. Namun, tekanan terhadap Donald Trump justru semakin meningkat. Karena kampanye militer ini menghabiskan miliaran dolar Amerika Serikat setiap harinya. Dan hal ini menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dan tetap tidak populer. Sejak dimulainya operasi ini, tingkat popularitas presiden turun ke titik terendah dalam sejarah. Rezim di Iran tidak berubah. Ya, hanya saja sekarang anaknya yang menggantikan ayahnya. Dan masih memiliki kemampuan untuk menyerang target di Teluk Persia dan Israel. Menurut data intelijen Amerika, sekitar setengah dari peluncur rudal Iran masih utuh. Dan di gudang senjata Iran masih ada ribuan drone serang. Sementara itu, pemerintahan Donald Trump telah mengajukan permintaan ke Kongres untuk peningkatan tajam anggaran militer guna membayar pembelian senjata, modernisasi tentara, dan perang di Iran. Permintaan Gedung Putih untuk anggaran Pentagon tahun 2027 mencapai 1,5 triliun dolar. Dan dibandingkan dengan tahun ini, jumlah tersebut meningkat sekitar 500 miliar dolar. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal ini, sangat penting.
tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika informasi ini bermanfaat dan menarik bagi Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube ini dengan donasi Anda. Misalnya melalui kode QR di layar Anda atau melalui tautan di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.